Ketemu lagi dengan channel Java Anugratur. Kali ini kita akan membahas isu yang sangat sensitif yang saat ini sedang rame di YouTube. Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa dukung channel ini dengan klik like, share, dan subscribe channel Java Anugratur. Oke, langsung saja. Untuk isu pertama terkait konflik antar pendeta, ini sangat miris menurut saya. Perilaku yang saya rasa tidak mencerminkan sebagai pelayan Tuhan. Saya nggak perlu sebutkan siapa nama pendetanya, kalian mungkin sudah tahu karena videonya sudah tersebar di mana-mana. Jadi ada salah satu pendeta, dia tidak berkenan dengan sikap beberapa pendeta yang ngomongin masalah perpuluhan, masalah hidup mewah kayak gitu. Lalu ada tanggapan dari beberapa pendeta lain yang saya rasa ini sebagai pendapat saya pribadi itu bukan meredam konflik, tapi justru memperkeruh, karena jauh dari sikap kasih, jauh dari sifat cinta kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, apalagi sebagai pelayan Tuhan gitu. Saya sangat miris karena saya tidak memihak pendeta A, pendeta B, tidak. Tapi yang saya rasakan juga memang benar, itu mewakili beberapa jemaat sebenarnya. Bahwa ada beberapa oknum pendeta yang sikap dan kehidupan itu jauh dari namanya pelayanan, itu jauh. Kalau memang seandainya pendeta A yang tidak berkenan dengan sikap beberapa pendeta ini, seandainya memang tidak benar, apakah harus dengan video balasan yang terkesan memperkeruh keadaan? Harusnya bisa mendamaikan. Kedua, kebetulan saya usaha di bidang traveling. Kalau lagi nggak ada trip, saya narik taksi online. Waktu itu saya dapat penumpang salah satu jemaat gereja X, dan jemaatnya ini pun cerita kalau memang pendetanya ini yang diomongin perpuluhan, terus hidupnya juga mewah. Dan saya tahu karena saya sempat membawa salah satu pegawai di rumah mewah tersebut yang mungkin harganya kalau cuma 3M aja lebih, dengan ornamen mewahnya. Dan apa yang dikatakan itu, karena seolah dia itu kalau pendeta ini orang yang seolah itu disucikan lah, wakil Tuhan katanya. Saya balikan, kalau wakil Tuhan apakah harus hidup mewah? Sedangkan di luar sana masih banyak kok orang yang hidupnya susah. Kalau memang benar-benar pure pelayanan, dia akan meninggalkan keduniawian dia. Dia bisa beli rumah yang harga 500 juta, itu pun sudah bagus menurut saya. Sisanya kalau memang hartanya berlimpah, bagikan aja sama panti asuhan ataupun panti jompo yang selama ini tidak terjamah oleh bantuan dari pemerintah. Kenapa harus hidupnya mewah? Nggak ngelarang sih hak dia, tapi saya hanya mengkritik apakah benar itu sebuah pelayanan, apakah itu benar seorang pelayan Tuhan. Karena saya sempat beberapa hari yang lalu saya
sharing dengan salah satu pendeta, lalu jawaban yang muncul apa? Perpuluhan. Katanya kalau kita lagi ada masalah, bayarlah perpuluhan ini dengan perpuluhan kita akan lepas dari permasalahan. Bener yang terjadi di beberapa video yang sekarang beredar, ada beberapa oknum pendeta yang mengatakan seolah perpuluhan itu seperti kita itu punya hutang sama Tuhan. Seperti restoran Padang juga ada seperti itu yang beredar. Saya tidak perlu sebutkan, saya tidak mau membuka nama seseorang karena kalian sendiri pasti sudah tahu sih siapa, karena videonya santer beredar di mana-mana. Apakah yang diomongin harus perpuluhan? Kan tidak toh. Malah dia pendeta yang saya ajak sharing ini cerita, katanya ada salah satu miliarder di Indonesia, dia jatuh terpuruk, akhirnya dia membayar perpuluhan sekian M, akhirnya dia lepas dari kesulitan. Menurut saya nggak logis. Kita memang wajib tidak menumpuk harta seperti yang difirmankan di kitab suci. Tidak boleh kita menumpuk harta. Kalau kita ada berlebih ya kita bantu sesama kita. Tidak perlu hidup mewah. Tapi apakah harus kesannya apa-apa sedikit harus kita seolah-olah punya hutang sama Tuhan? Tidak seperti itu. Kok yang diomongin perpuluhan sama perpuluhan terus gitu. Lalu itu dua hal yang sekarang mengemuka. Satu hal lagi, malah ada oknum pendeta yang seolah-olah tuh mengaku dia wakil dari Tuhan. Katanya dia bermimpi, dia ketemu Tuhan, Indonesia akan seperti ini. Dia membawa pesan Tuhan, dia harus gini-gini. Coba kalian ngomong sama Christian Prince lah, ditertawakan karena kalian tidak ubahnya seperti kaum munafik. Memang benar kata firman Tuhan Yesus, menjelang akhir zaman akan muncul nabi-nabi palsu. Nah, kalian yang ngakunya katanya membawa pesan Tuhan, kalian seolah masuk ke surga, itu Anda beredar videonya di mana-mana. Nah, itu kalian nabi palsunya. Kalau merasa dianggap saya memfitnah atau apapun, silakan temuin saya, akan saya tunjukkan kok beberapa rumah pendeta yang mewah. Saya tahu. Jadi kita bukan sedang membuka aib orang, tidak, tapi kita hanya saling mengingatkan. Kita kembali ke basic awalnya kita menjadi pelayan Tuhan itu seperti apa, kita bekerja di ladang Tuhan seperti apa. Saya mungkin hanya umat biasa, saya bukan pendeta, saya bukan pastor, namun saya diberi anugerah sama Tuhan untuk belajar tentang kehidupan, tentang bagaimana melayani Tuhan, bukan dengan hidup bermewah-mewahan, mengatasnamakan Tuhan, seolah-olah menjadi wakil Tuhan, konflik atau apapun. Malu, terus terang memalukan, akan menjadi bahan tertawaan orang. Semoga dengan video ini banyak pendeta, banyak pelayan Tuhan
terbuka hatinya, tergerak untuk, oh iya, sampai di mana sih saya melayani Tuhan, saya melayani sesama, apakah sudah pantas? Saling mengingatkan, bukan untuk saling membuka aib. Kalau saya mau membuka aib, saya sudah akan sampaikan siapa nama pendeta-pendeta, karena saya tahu semua. Kan saya kebetulan saya bukan penggila internet, tapi hampir tiap hari saya membuka berita-berita seperti itu. Mungkin ilmu saya terkait agama juga mungkin minim, tapi saya menggunakan logika saya. Memang masih banyak pendeta yang baik, termasuk saya lupa namanya, dulu sempat diliput di SCTV. Jadi pendeta ini menjual harta bendanya, kekayaan dia, lalu dia pindah ke Sumatera, dia bangun rumah singgah, dia bangun sekolah di situ. Untuk apa? Membantu masyarakat sekitar yang tidak bisa sekolah, yang kekurangan. Itu salut saya jempol. Bahkan perusahaan dia pun masih jalan, hasil usahanya pun dia pakai untuk membiayai masyarakat sekitarnya yang dia bantu, dan dia hidup sederhana di situ. Itu baru namanya pelayan Tuhan. Benar-benar dengan ini dia bekerja di ladang Tuhan, bukan dengan kemewahan. Oke, mungkin itu saja sedikit unek-unek saya tentang beberapa oknum pendeta. Mudah-mudahan kita sama-sama tercerahkan, kita sama-sama belajar tentang kehidupan, belajar tentang bagaimana melayani Tuhan dan sesama dengan baik, bukan dengan berkonflik, bukan dengan materi. Kita memang butuh materi, tapi bukan untuk menumpuk begitu kita sendiri, tapi juga untuk bisa membantu sesamanya. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Paus Fransiskus, bahwa kita harus berempati, makin berempati, menggunakan hati dan logika kita, bukan untuk menumpuk harta, tapi untuk membantu sesama. Tuhan tidak melarang kita menjadi kaya, tapi dengan kekayaan yang berlimpah dari Tuhan itu kita bagikan, salurkan lagi. Ibarat kata botol air mineral, Tuhan mencurahkan berkatnya dari atas. Kalau bawahnya tidak dibolongin untuk dibagikan untuk berbagi lagi dengan sesama, ya sudah ditutup sama, begitu penuh ya sudah close, tutup sama Tuhan. Tapi kalau ini dialirkan, berkat kita akan semakin berlimpah. Di kala-kala sulit pun bukan dengan perpuluhan kita selesai. Memang kita wajib membantu sesama. Jadi untuk saya pribadi, kalaupun saya memang sedang ada problem, lagi sedang ada kegundahan, saya cukup berdoa, dan saya percaya kok, saya dalam pemeliharaan Tuhan. Saya percaya kekuatan doa. Mungkin itu saja video ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak pantas. Apabila ada yang mau disampaikan, silakan sampaikan di komen. Saya siap untuk berdiskusi. Kita siap untuk saling mengingatkan apabila saya salah. Saya mohon dimaafkan apabila ada kesalahan. Semoga kita makin berani membuka hati untuk berempati pada sesama, semakin diberkati, diberikan kesehatan yang baik, dan bisa lebih
menggunakan hati kita dalam menjalani hidup. Oke, sekian itu saja. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini. Tuhan memberkati.